Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar dengan materi ikhlas. Ibu berharap setelah pembelajaran ini selesai, anak-anakku sekalian sudah bisa memahami apa itu ikhlas dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas. Sikap ikhlas mempunyai kaitan erat dengan niat. Karena adanya sifat ikhlas tergantung pada niatnya. Ketika dalam ibadah, seseorang berniat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi ta'ala, maka akan muncul sifat ikhlas di dalam hatinya. Sebaliknya, ketika ada campuran di dalam niatnya seperti agar dipuji, mendapatkan imbalan, dan lain sebagainya, maka tidak akan muncul sifat ikhlas di dalam hatinya. Niat merupakan keadaan suatu atau sifat yang timbul dari dalam hati manusia yang menggerakkan atau mendorong untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Oleh sebab itu, niat menjadi peran penting dalam melaksanakan ibadah. Maka ketika niat mendorong manusia untuk melakukan perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut dilandasi oleh sifat ikhlas. Ikhlas yaitu memurnikan, tidak dicampuri hal yang menjadi tujuan. Dalam ajaran Sufi, keikhlasan adalah suatu yang diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi niat maupun tindakan. Ikhlas adalah suatu sikap untuk merelakan sesuatu yang kita anggap paling baik dengan harapan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Niat yang baik akan menjadi awal perbuatan yang baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal kita, yang artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari ikhlas adalah riya. Riya yaitu sama dengan sombong, memberitahukan apa yang dia miliki kepada orang lain dengan niat untuk mendapatkan pujian. Nauzubillah. Contoh perilaku ikhlas. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Contohnya, tidak menunda-nunda melakukan ibadah, serta memperbaiki kualitas ibadah. Yang kedua,
ikhlas dalam belajar. Contohnya, mengerjakan tugas atau PR dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, beserta belajar dengan sungguh-sungguh pula. 3. Ikhlas dalam beramal. Dalam melakukan suatu amal, kita harus dengan ikhlas. Contohnya, saling tolong-menolong dan memberi sedekah atau berinfak. Contoh ikhlas berikutnya adalah ikhlas dalam bekerja. Mengerjakan pekerjaan dengan baik, serta bertanggung jawab dengan tugas pekerjaan yang dibebankan kepada kita dan menyelesaikannya sesuai dengan petunjuk dan arahan. Ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang pertama, ketika melakukan sesuatu, niatkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tidak mengharapkan balasan atau pujian. Ketiga, menyembunyikan kebaikan. Keempat, orang yang ikhlas akan selalu mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Keutamaan atau manfaat ikhlas. 1. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hati menjadi tenang dan ibadah menjadi lancar. 3. Menjadi manusia yang pemaaf. 4. Tidak mudah marah dan tidak diperdaya oleh amarah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Awali perbuatan dengan niat yang baik. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.